Oke. Hmm. Oh, saya belum. Oke, saya mohon izin off cam ya. Jadi, distribusi normal ini disebut juga dengan distribusi Gauss sebetulnya. Sama. Nah, disebut distribusi Gauss karena penemunya Gauss ya. Dan ini adalah distribusi kontinu, artinya dari satu titik ke titik yang lain untuk setiap variabel acaknya itu nyambung gitu ya. Sehingga kalau kalian tahu kalau distribusinya kontinu, variabelnya kontinu berarti penjumlahannya menggunakan integral gitu ya. Baik. Nah, rumus umumnya persamaannya sebetulnya seperti ini. Pada saat kita mempelajari distribusi peluang, itu kan ada P dalam kurung X sama dengan X. Artinya apa namanya itu adalah peluang atau probabilitas yang nanti akhirnya dia akan menjadi fungsi densitas atau fungsi probabilitas. Gitu ya. Nah, untuk distribusi normal, persamaan umumnya seperti ini, bahwa fx itu dengan x variabel acaknya sama dengan simpangan baku kali akar 2pi kali eksponensial atau E pangkat min setengah kali min atau X dikurangi, ini variabel acaknya X min min atau mu dibagi simpangan baku. Kemudian kuadrat. Nah, rumit kan? Apalagi nanti diintegral. Nah, karena rumusnya agak sulit, nah Pak Gauss itu mempunyai cara untuk menyederhanakan rumus ini gitu. Jadi nanti pada perhitungannya untuk variabel acak X itu akan ditransformasi dulu menjadi variabel Z, namanya transformasi Z gitu ya. Jadi nanti nilainya akan lebih mudah. Nah, dari nilai Z itu nanti kita bisa menggunakan tabel distribusi normal seperti ini. Nih kalau kita lihat di sini tuh Z. Jadi nanti kalau kalian bertanya-tanya kok variabelnya Z padahal kan di apa namanya fungsi densitasnya itu kan X. Nah, ini setelah mengalami transformasi gitu ya. Jadi aslinya X. Tapi kemudian karena dengan menggunakan rumus X itu terasa sulit, maka akan kita transformasi dulu X itu menjadi Z. Rumusnya bagaimana? Rumusnya nanti seperti ini. Dari variabel X itu nanti akan kita kurangi dengan mu atau min atau rata-rata, kemudian dibagi dengan simpangan baku. Jadi variabel acak ini yang dicari, dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian dibagi dengan simpangan baku gitu ya. Nah, ini nanti akan menjadi variabel Z. Tapi sebelum kita ke sana, sebelum kita menggunakan tabel distribusi normal untuk menyelesaikan persoalan normal, kita akan lihat dulu sifat-sifat dari distribusi normal. Oke, sifat-sifatnya seperti ini. Kalau kita melihat grafiknya itu adalah grafik lonceng seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat grafiknya, dia simetri. Jadi kalau ini ruas, kalau garis tengahnya di sini, garis tengahnya itu ada di min, di rata-rata. Kemudian sebelah kiri, apa namanya, sumbu simetrinya, dan sebelah kanannya itu luasnya sama. Jadi misalnya, luas daerah yang dibatasi oleh apa namanya fungsi fx yaitu yang berupa lonceng gini ya, kemudian dengan sumbu X, jadi di sekitar sini nih, itu totalnya sama dengan 1, karena kan dia probabilitas. Jadi ini adalah, kalau probabilitas X antara A dan B ya berarti yang di RC daerah sini, gitu ya. Nah, jadi karena dia simetri, maka sifat-sifatnya eh, mempunyai apa namanya grafik simetri terhadap garis tegak X, di mana X itu sama dengan rata-rata atau min atau mu gitu ya. Dan grafiknya selalu berada di atas sumbu X. Artinya nilai fx-nya itu selalu positif gitu ya. Jadi tidak sempat nyenggol angka 0 aja enggak. Jadi tidak sempat nyenggol apa namanya? Mana ya tadi? Sini tidak sempat nyenggol y sama dengan 0. Jadi dia asimtot mendekati aja gitu. Nah, luas daerah itu 1 karena dia probabilitas. Jadi luas daerah di bawah kurva fx dan di atas sumbu x itu sama dengan 1. Ya. Nah, karena ini sama dengan 1, maka kalau kita punya daerah di sebelah kiri rata-rata dan di sebelah rata-rata sama, maka satu daerah dari mu ke kanan atau mu ke kiri itu sama dengan setengah.
gitu ya. Dan karena kembar, maka nanti apa namanya grafiknya itu menggunakan setengah sisi gitu, setengah luas. Jadi kalau kita lihat nih, 0,475 itu adalah luas daerah yang diarsir, nilai probabilitasnya. Jadi nilai probabilitas dari distribusi normal itu adalah daerah yang diarsir, yang dibatasi dari nilai X sama dengan 0, Z sama dengan 0, sampai Z sama dengan batas kanannya, gitu ya. Kalau dalam contoh ini, Z-nya itu 1,96. Nah, luas daerahnya 0,475. Caranya mencari begini. Kita cari di Z di sini ya, baris 1,9, berarti di sini nih 1,9, kolom 6. Kolom 6 itu di sini. Nah, jadi sini ya. Eh, di sini 1,96 tuh jadi 0,475 gitu ya. Nah, nanti kita akan gunakan apa namanya cara menggunakan tabel untuk mencari luas daerah yang dimaksud. Oke, kita coba ya. Karena nanti kita harus dari permasalahan itu kita harus tahu dulu wilayahnya ada di mana untuk bisa mencari atau menghitung probabilitasnya. Oke ya, sekarang kita coba ya. Misalnya kita diminta untuk menentukan probabilitas dari apa namanya fungsi-fungsi probabilitas berikut dari nilai-nilai Z ini. Saya copy aja semua. Oke, nomor satu, probabilitas dari Z yang berada antara 0 sampai 1,47. Nah, kalau ini kan bentuknya sudah sama seperti bentuk di sini. Sama bentuk di sini ya. Ini kan bentuknya antara 0 sampai 1,96. Nah, ini kan juga begitu nih. Antara 0 sampai 1,47. Jadi tinggal kita cari di Z, di kolom Z baris 1,4, kolomnya 0,07. Jadi 1,4 itu di sini, 1,4, kolomnya 0,07, berarti di sini. Nah, jadi hasilnya adalah 4292. Ya, kalau itu kan bentuknya sudah gampang ya. Jadi tinggal dituliskan aja bahwa ini sama dengan 0,422. Soal yang kedua, peluang dari Z yang berada di antara min 1,5 sampai 0. Nah, kan berarti kalau digambar tuh begini. Saya eh, saya tambahkan dulu ya. Nah, kita gambarkan dulu di sini. Jadi kalau menggambar itu akan membantu kita membayangkan daerahnya ada di mana ya gitu. Oke, sebentar. Tadi tuh tata dulu sebentar ya. Ini woodnya di sebelah sini. Hmm. Min 1,85. Jadi ini kita gambar begini. Gambarnya jelek nggak apa-apa ya. Terus distribusi normal itu kayak gunung begini. Dan ini simetri di 0. Jadi kalau luas daerah dari lengkungan itu dengan batas X itu kan totalnya 1 ya. Jadi ini setengah, ini setengah. Kemudian nilai sebelah kiri itu maksimal sekitar 3 sekian lah. Min 3, sekian, yang kanan juga 3, sekian. Jadi kalau min 1,85 ya kira-kira di sini. Ini perkiraan aja. Jadi ini kira-kira Z min 1,85 dan 0.
Berarti kan daerah di sini nih. Ya. Nah, sekarang kita lihat di tabel. Di tabel itu kan nggak ada gambar sebelah kiri. Jadi yang dipakai itu daerah positif. Nah, tapi kita ingat sifat dari distribusi normal itu kan simetri dia. Jadi kalau kita punya gambar atau daerah yang dimaksud dari -1,85 sampai 0, itu artinya sebetulnya sama dengan, ini kita cerminkan di sini. Ini plus 1,85. Ini 0. Jadi sama nih. Luas daerah gambar sebelah kiri itu sama dengan gambar yang di sebelah kanan. Gitu ya. Ini, nah di sini. Nah, kalau sudah begini, ini kan sebetulnya kita bisa tuliskan bahwa ini tuh sama dengan peluang dari Z yang terletak antara 0 sampai positif 1,85. Sama. Hasilnya berapa? Sekarang kita lihat di tabel. 1,85 itu berarti di 1,8 kolom 0,5. Ya, 1,8. Nah, 0,4678. Jadi ini 0,4678. Gitu ya. Oke. Berikutnya nomor 3. Dari min 2,64 sampai 2,64. Min 2,64 sampai 2 positif 2,64. Ini sama dengan berapa? Nah, kalau digambar, kita coba gambarkan lagi ya. Ini di sini 0, min 0,264 di sini misalnya. Ini di sini 0, di sini positif 2,64. Nah, ini kan jarak jarak dari 2 min 2,64 ke 0 dengan dari 0 ke positif 2,64 kan sama ya. Jadi, dengan menggunakan tabel distribusi normal, nih, gambarnya saya tulis, saya bawa dulu ke sana. Maaf ya, gambarnya jelek. Nah, ini kan sama aja. Sebenarnya kalau di tabel distribusi normal itu kan gambarnya dari 0 ke kanan gitu kan. Jadi ini kita ubah menjadi begini, yang bisa kita cari kan sebetulnya dari 0 sampai 2,64. Nah, yang ke kiri kan sama. Jadi sebetulnya kan bisa kita, ini 2 kali di sini, dari sini ke sini, terus 2 kali. Yang satunya sebelah sini. Gitu. Jadi penulisannya kita ganti dengan 2 kali peluang dari 0 sampai 2,64. Jadi ini kita sekarang cari 2,64 berapa tadi? 2,6 kolom 4 di sini ya. Itu sini. 4959. Jadi ini 2 kali 0,4969. 59, maaf. Nah, tinggal kita hitung. Bentar ya, saya hitung dulu. 2 kali 0,4959. 0,9918. Nah, gitu. Ini luas daerah dari min 2,64 sampai 2,64. Gitu ya.
Kemudian soal berikutnya, nomor 4. Peluang Z yang terletak dari min 2,64 sampai 1,75 ya. Nah, ini kalau kita gambarkan, kita pindah sini aja. Gambarnya jelek banget sih, maaf ya. Nggak bisa lurus. Nah, kalau ini 0, 2,64 kira-kira di sini, min 2,64, terus ruas kanannya 1,75 di sini. Kan nggak sama tuh ya. Eh, saya mau nulis koma itu. Nah, kan di sini nih yang diarsir. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat dari min 2,64 sampai 1,2575 itu kita bikin dua. Dari 0,175 ditambah dari ini dicerminkan ke sana. Ditambah dari 0 sampai 2,64. Jadi ini kita buat menjadi begini. Z-nya antara 0 sampai 1,75 dulu. Nanti ditambah satu lagi Z-nya antara 0 sampai 2,64 gitu. Kalau positif negatif kan luas kan sama aja ya. Itu ya. Jadi sekarang kita cari nih hasilnya berapa. Ini saya kasih warna hitam, putih aja biar nggak muncul ya. Nah, sekarang kita hitung. Kalau yang 2,64 kan tadi kita sudah cari ya. Ini sama nih. 0,4959 itu dari 0 sampai 2,64 ya. Kemudian kalau yang ini, nah sekarang kita cari dari 1,75. 1,7 di sini sampai kolomnya 5. Sini ya. 4599 di 0,4599. Sekarang kita jumlahkan. Ujian lagi di tempat saya. 0,4599 ditambah 0,4959. Hasilnya 0,9558. Oke ya. Kalau nggak paham saya langsung dihentikan aja ya. Oke. Ini saya punya ke bawah Excel. Ini gambarnya ini. Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5, peluang dari Z yang lebih kecil dari 2,64. Mbak, Bim, Bim. Oh, makasih ya. Oh ya. 2,64. Oke, sekarang kita gambarkan. Nah, ini 0, 2,64 kan, oh benar ya, positif ya. Sini misalnya. Ini 2,64. Nah, daerah yang diarti di sini semuanya. Pokoknya dari kiri sampai terakhir itu sebelah kanannya 2,64. Gimana cara mencarinya? Luas daerahnya.
Kalau dari tabel kan kita hanya mengetahui yang dari sini, dari 0 sampai 2,64 aja. Lalu yang sebelah kiri sini berapa dong? Ada yang tahu? Kalau ini dari tabel, artinya kan nanti kita hitung dari 0 sampai 2,64. Tapi yang sini berapa? Ingat bahwa luas daerah yang berada di bawah lengkung fungsi fx dan di atas sumbu x itu totalnya 1 dari pojok sini sampai sini. Berarti kalau ini simetri, kan masing-masing setengah ya. Nah, ini kan full juga arsirannya. Jadi ini luasnya adalah 0,5 gitu. Karena ini full nih arsirannya dari pojok sampai tengah. Jadi ini 0,5 lalu yang ini dari tabel gitu ya. Nah, jadi ini cara ini 0,5 ditambah peluang. Nah, ini baru dari 0 sampai 2,64 gitu. Ini kalau kita hitung berarti 0,5 ditambah 0,4 tadi. Kalau mau dilihat lagi 2,64 sini 4959. Jadi ini sama dengan 0,9959 gitu ya. Oke, itu nomor 6, 5. Sekarang nomor 6. Nomor 6, nomor 6 dan 7 itu hampir sama. 6 itu hitung probabilitas dari eh, Z yang lebih kecil dari 2, nah, lebih kecil itu di sini. Ini kalau kita gambarkan, di sini 0, min 0, min 2,64 di sini misalnya, min 2,64. Nah, Z-nya itu lebih kecil dari ini, berarti kan di sini ya. Nah, ini yang diarsir. Gimana? Kalau ini nyarinya gimana dong? Luas daerah ini itu sama dengan, kalau ini saya gambar ya, jadi 2,64-nya dipindah ke kanan, itu sama. Ini 0, 2,64-nya di sini. Nah, terus ini daerah yang diarsir. Kalau nih, atau yang satunya ini ya, ini sama. Jadi ekor kiri sama ekor kanan luasnya sama, cuma batasnya aja yang beda kan? Nah, jadi gimana kalau gini nih? Kalau ini kan kita bisa menghitung itu luas daerah yang diketahui batas kanannya. Ini seperti tabel ini, gambarnya kan gini. Kalau diketahui Z sebelah kanan, maka luasnya dari 0 sampai batas kanan itu. Nah, sekarang yang dicari yang di sebelah sini. Berarti kalau kita mencari berapakah luas daerah yang berwarna putih, itu kan berarti separuh 0,5 dikurangi ini kan gitu ya. Nah, jadi ini juga sama. Jadi artinya ini 0,5 dikurangi. Bayangkan kalau sekarang kita mencari daerah yang berwarna putih di sini. Berarti ini sama dengan peluang antara Z-nya yang terletak antara 0 sampai 2,64.
Gitu. Jadi ini sama dengan 0,5 dikurangi tadi 20,64 itu ini ya 4959. Jadi ini sama dengan 0,5 kurangi 0,4959 atau 0,0041. Oke. Nomor 7 sama ya. Ini nomor 7 tuh ini. Kalau ini nomor 7, kalau Z lebih besar. Bedanya ada sama dengannya, Bu. Sama aja. Sama dengan itu di sini. Di garis gitu dia ikut gitu. Jadi di garis ini tuh dia ikut. Kan kalau setipis setipis itu tidak punya luasan. Jadi kalau kita mencari luas, ini ada sama dengannya, sama tidak, dengan tidak ada sama dengan itu sama. Gambarnya sama, cuman putus-putus aja. Tapi ketika kita menghitung luasannya, maka tidak menjadi masalah, gitu ya. Jadi ini juga gambarnya ini saya copy. Nah, sudah ya. Nah, ini sama nih persis. Perhitungannya persis, plak. Gitu. Oke, sampai di sini. Bisa dipahami untuk cara membuat gambarnya? Membuat gambar sama menghitung luasnya ya, yang penting ya. Oke. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita coba latihan soal cerita. Nah, ini kita sudah bisa menentukan probabilitasnya dengan menggambarkan wilayahnya, kemudian mencari nilainya di tabel. Sekarang kita coba lihat kalau ini. Sekarang kita punya kasus seperti ini. Kita copy aja ya. Dari pengiriman sebanyak 1000 rem kertas koran dengan berat 60 gram, diketahui bahwa rata-rata tiap remnya berisi 450 lembar. Padahal harusnya ukuran rem itu 500 ya. Tapi ini setiap remnya berisi 400 lembar dengan simpangan baku 10 lembar. Artinya, mungkin saja di bungkusan yang lain satu rem itu isinya 455. Atau mungkin saja ada yang 445, ada yang 460, ada yang 458, ada yang 446 gitu. Pokoknya naik turunnya itu 10 lembar. Gitu ya. Nah, kalau distribusi jumlah kertas rem tadi itu berdistribusi normal, berapa persenkah? Dan ada berapa remkah kertas-kertas itu yang berisi 460 lembar atau lebih? Jadi kita menghitung probabilitas setiap bungkusnya itu berisi 460, 461, 462, dan seterusnya. Itu tuh ada berapa persen gitu. Nah, karena di sini ada tulisan diketahui berdistribusi normal, maka kita akan hitung dengan menggunakan distribusi normal. Nah, berarti kita harus menuliskan dulu diketahuinya apa gitu ya. Dalam hal ini, kalau kita mau pakai distribusi normal, kan kita melakukan X-nya ditransformasi Z. Jadi hanya perlu rumus X, min, sama simpangan baku. Gitu ya. Jadi di sini sekarang ketahui 1000 rem. Oh ini berat. Jumlah nanti, berarti ini N-nya. Ketahui N sama dengan 1000. Kemudian ada 60 gram. Nah, itu beratnya. Tidak berpengaruh pada perhitungan, jadi abaikan. Kemudian setiap rem rata-ratanya berisi 450 lembar. Nah, ini ada kata rata-rata. Berarti rata-rata rumusnya adalah min, ya. Ini sama dengan 450. Kemudian satu lagi simpangan baku atau standar deviasi gitu ya, itu sama aja.
Ini itu sama dengan 10. Nah, yang ditanyakan adalah, jadi 460 lembar ini apa? 400 lembar ini adalah X-nya. Jadi ini sekarang X sama dengan 460. Ya. Jadi sekarang karena diketahui nah, Z-nya apa? Z-nya adalah X min mu dibagi simpangan 40. Ya. Nah, sekarang kita hitung dulu. X-nya adalah 460, mu-nya atau min-nya 450 dibagi 10. Ini sama dengan 10 dibagi 10 ya, 1. Oke, sekarang yang ditanya apa? Ditanya berapa persen dari kertas itu yang berisi 460 lembar atau lebih. Jadi sekarang kita hitung Z-nya itu lebih besar sama dengan 460. Ini sama dengan berapa? Gitu ya. Nah, dengan ini sama dengan kita bisa hitung, kita ganti nih. Ini kan sama aja P, sorry, ini masih X ya. Masih 460 itu X. Nah, sekarang kita ubah menjadi Z sini. Berarti lebih besar sama dengan 1. Ini ya. Nah, sekarang kita lihat. Lebih besar sama dengan 1 itu berapa gitu. Kita gambarkan dulu. Kalau digambarkan, ini 0, ini 1. Lebih besar 1 berarti di sini ya. Berarti gimana cara mencarinya? Berarti ini sama dengan setengah. Karena kan kita mencari luas tengah ini dikurangi bagian yang putih ya. Setengah dikurangi. Nah, ini setnya terletak antara 0 sampai 1. Gitu ya. Sama dengan, baru kita lihat tabel. 1, 0. Sini ya. 0,3413. 0,3413. Oh, sorry. Ini 0,5 dikurangi itu. Nah, sama dengan, kita cari dulu. 0,5 dikurangi 0,3413. 0,1587. Salah. Oke. Nah, jadi pertanyaannya, jadi ada berapa persen yang berisi gitu ya? Kertas itu yang berisi 460 lembar atau lebih,
ada sebanyak 15,87%. Gitu. Sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Terus pertanyaan berikutnya, berapa rim itu? Jadi 15,87% itu berapa rim? Gitu ya. Yaitu sebanyak ini dikali 0,1587 kali N. Ini dikali N. Itu sebanyak 158,7 gitu ya. Atau kita bulatkan, karena rem itu kan sudah bendelan gitu ya. Ini sama dengan 159 rem. Gitu. Sampai di sini. Ada yang belum jelas? Jelas? Oke, jelas ya. Sekarang kita lanjutkan soal kedua. Soal kedua ini, oh ini lebih sulit. Ini dulu aja. Nomor 3. Oh ini aja langsung mungkin ya. Ini boleh sih, ini aja. Nomor 2 saya pilih-pilih ya soalnya ya. Oke, kita coba. Dari 100 mahasiswa yang mengikuti ujian statistik di sebuah universitas, diperoleh bahwa nilai rata-ratanya adalah 65 dan standar deviasinya adalah 10. Jika penyebaran nilai berdistribusi normal, berapa persenkah yang mendapatkan nilai A? Jika nilai A itu adalah di atas 60. Yang mendapat nilai C juga berapa persen jika C itu antara 50 sampai 60. Kemudian yang E kurang dari 40. Oke, sekarang kita diketahui dulu ya. Diketahui rata-rata. Kalau pakai distribusi normal berarti harus ada rata-rata, ada standar deviasi. Di sini mu-nya sama dengan 65. Kemudian simpangan bakunya ini sama dengan 10 ya. Oke, terus sekarang yang ditanyakan yang A nilainya lebih besar dari 80. Jadi untuk peluang untuk X lebih besar sama dengan 80. Ya, itu sama dengan berapa? Oke. Nah, sekarang kita hitung dulu Z-nya. Z sama dengan 80 dikurangi 65 dibagi 10. Ini sama dengan 15 ya. 15 dibagi 10. Jadi ini 1,5. Nah, jadi sekarang kita menghitung ini artinya sama dengan P untuk Z antar Z lebih besar sama dengan 1,5. Gitu ya. Kita lihat tabelnya.
1,5 berarti di sini 1,5 kolomnya 0. Di ini ya. 0,4332. Jadi di sini 0,4332. Udah, gitu aja. Nah, jadi yang mendapat nilai A sebanyak 43,32%. Gitu ya. Nah, yang B juga sama. Jadi sekarang kalau yang B antara 50 dan 60. Oh, yang C ya, sorry. Ya. Jadi sekarang kita cari 2Z. Ini Z1. Ini kita hitung 50. Berarti ini 3. Kemudian yang Z2 ini 2, 60. Oh, sorry, ini batas yang sebelah kiri ya. Oh, 50. Ya, ini 60. Berarti 20 bagi 10. 2 ya. Jadi eh, ini kan, sorry, ini 50, di sini 65. Ini X-nya 60, ini 65, maaf. Saya salah. Berarti ini minus berapa nih? Minus 1,5 ya. Yang ini minus setengah. Oke, jadi ini sekarang kita ubah dalam bentuk Z sama dengan min 1,5 0, min 0,5. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita coba gambar. Kalau ini 0, 1,5 minus itu ada di sini. Kemudian 0,5 ada di sini. Nah, daerah yang diartikan di sini nih. Kalau gini gimana cara nyarinya? Ini kan kalau kita cerminkan ya. Ini sama dengan sini setengah sampai 1,5. Sini, gitu ya. Ini coba.
Nah, itu luasnya berapa kalau gini nih? Ada yang tahu? Kalau yang 1,5 ini berarti kan mencari luas daerah yang diarsir itu adalah dari 0 sampai 1,5. Anggap ini masih ada arsirannya, gitu kan, diarsir semua. Lalu dikurangi daerah putih, gitu ya. Jadi ini sama dengan nih peluang Z-nya itu antara 0 sampai 1,5. Bayangkan dari 0 sampai 1,5 diarsir, lalu dipotong daerah yang putih. Nah, daerah yang putih itu adalah daerah yang dibatasi 0 sampai 0,5. Gitu ya. Nah, udah sekarang kita cari antara 0 sampai 1,5 itu, berarti kita ambil yang 1,50 di sini. 0,4332. 0,4332 dikurangi yang 0,5. 0,5 itu ini. 0,1915. Nah, itu 0,4332 dikurangi 0,1915. 0,2417. 0,2417. Nah, jadi yang mendapatkan nilai C ada sebanyak 24,17%. Gitu ya. Oke. So, yang C yang mendapatkan nilai E itu kurang dari 40. Jadi sekarang yang ditanya untuk C itu adalah peluang X kurang dari 40. Oh, kita pakai sama dengan. Walaupun sama aja ya. Nah, ini tuh berapa? Sekarang kita cari dulu Z-nya. Ini 40. Di ini 15. Min ya. 25. Min 25. Bagi 10 ini min 2,5. Ya. Jadi ini sama dengan Z-nya kurang dari minus 2,5. Oke, ini sama dengan berapa? Sekarang kita gambarkan dulu ya. Nah, ini 0, 2,5 kira-kira di sini, minus. Nah, ini kurang dari min 2,5. Berarti di sebelah kirinya. Ya, jadi lebih kecil dari min 2,5. Nah, berarti gimana caranya? Sama kayak tadi ya, ini dari 0 sampai separuh. Jadi bayangkan ini kalau diarsir semua lalu dikurangi daerah putih gitu ya. Jadi ini kita cerminkan dulu ke kanan. Ini sama dengan Z lebih besar dari positif 2,5. Dan ini artinya cara menghitungnya adalah setengah. Daerahnya diarsir dulu semua lalu dikurangi daerah yang putih gitu ya. Nah yang putih itu antara 0 sampai 2,5. Jadi ini 0,5 dikurangi 2,5. Di sini 2,50 sini 4938. 0,4938. Ini sama dengan kita hitung
0,0062. Udah. Nah, jadi yang mendapatkan nilai E ada sebanyak 0, ini kalau dikali 100 ya, 0,62%. Gitu? Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Paham? Saya beri satu soal lagi ya. Ini agak beda soalnya. eh yang ini. Nah, satu lagi. Nilai ujian statistik sebagian besar mahasiswa mempunyai distribusi normal dengan rata-rata 40 dan simpangan bakunya 5. Jika X menyatakan nilai-nilai mahasiswa tersebut, berapakah batas nilai X0 agar 10% dari kelompok itu memiliki nilai terendah. Jadi nilai terendahnya itu harus 10% aja, nggak boleh lebih. Nah, kita menentukan batas X-nya harus berapa, gitu maksudnya. Untuk menentukan yang dapat nilai E itu minimal nilainya harus misalnya 20 atau 30, itu yang kita harus tentukan tuh. Tuh, jadi agak beda ya dengan yang lain. Oke, sekarang contoh ketiga ya, ini yang terakhir ya. Karena yang lain nanti ya caranya sekitar-sekitar yang sama kayak gitu. Sebentar ya, saya melihat di luar sebentar. Oke, diketahui rata-rata minnya em, sama dengan 40. Aduh, sorry. Kemudian simpangan bakunya sama dengan 5 ya. Kemudian udah. Nah, kelompok terendahnya itu harus 10%. Jadi itu yang ditanya begini. Ini kalau kita P untuk X lebih kecil sama dengan X0 itu harus sama dengan 10% gitu. Nah, berapakah X0-nya? Gitu. Jadi kalau apa namanya? Kalau biasanya kan kita mencari presentasi ininya ya. Jadi ini agak agak beda. Agar ini. Sekarang berarti kalau digambar itu begini. Ini. Lalu nilai terindah itu kan berarti ada di ekor kiri kan. Ini 0. Terus misalnya ekor kirinya di sini nih. Ini yang dicari. Nah, ini X0-nya tuh di sini. Ini harus berapa ini? Gitu. Supaya ini tuh 10%.
Gitu. Ya. Nah, sekarang cara menjawabnya begini. Kita cari luas daerah sebelah kiri 10% itu kan sama dengan sebelah kanan ya. Kita lakukan pencerminan. Tidak sekali ini. Pelan-pelan. Kalau luas daerah itu kan sama ya. Nah, kita sini. Kita cari dulu batas di sini. Batas Z di sini. Supaya ini 10%. Dari tabel distribusi normal diperoleh eh, nilai Z adalah, kan kita berarti kalau mau mencari nilai Z ini itu sama dengan P, katakanlah Z0 gitu ya, sama dengan 40% kan. Ya, ini kan berarti daerah yang putih kan 40%, baru kita bisa ketemu Z-nya. Nah, kita cari di tabelnya yang 40% atau 0,4. Cari 0,4 yang paling dekat. Sini, ini masih 32, 0,4. Nah, berarti kan di sini nih, antara 3997 sampai 4015. Itu berarti di sekitar 1,2, kolomnya tuh di sini kolom 8. Jadi lebih dekat ke sini kan daripada ke sini ya. Kalau ini kan sisa 15 nih. Kalau ini kan kurang 3, kurang 0,0003. Jadi kita anggap dia di 1,2 8 1,281 gitulah ya. Jadi ini di sini ya. 1,28 ya. 1,3 eh 281. Dia positif. Nah, ini dicerminkan ke sini. Cuma kalau ke kiri itu kan berarti main. Nah, padahal gitu ya, padahal yang dicari adalah nilai terendah. Maka batas nilai terendahnya minus 1,281. Jadi ke kiri. Ini dicerminkan kalau di sini 1,28 berarti kan di sebelah kirinya juga sama ya. Karena luasnya kan sama-sama 10% nih. Jadi min 1,281 itu Z. Nah, sekarang ini batas Z ya. Jadi sekarang kita masukkan ke rumus yang ini. Nah, X-nya adalah yang dicari. Ini X0 yang dicari.
kemudian rata-ratanya 40, kemudian simpangan bakunya 8 ya, 5 maaf, ini 5. Ini sama dengan min 1,281. Gitu. Nah, jadi sekarang X0 dikurangi 40 itu sama dengan 5 kali min 1,281. Gitu ya. Nah, artinya X0 itu sama dengan eh, 40 plus ini 5 kali kita hitung dulu ya. 5 kali 0, sorry, 1,281. 6,40 min 6,405. Jadi sekarang X0 sama dengan 40 tambah itu. Hasilnya adalah 33,595. Nah, jadi ini. Jadi sekarang jawabannya agar agar yang mendapatkan nilai terendah sebanyak 10%, maka batas nilai terendahnya harus 33,6 lah ya. 595 atau 33,6. Eh, 33,6 gitu. Sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Oke? Ya. Mungkin kalau sekarang masih belum paham ya, nanti dicoba dilihat videonya ya, diulangi, dicoba kalian coba tutup, kerjakan. Besok soal ujiannya juga sekitar kayak gitu. Ada kasus apa namanya, kemudian kalian kerjakan. Ujiannya tidak tidak distribusi frekuensi distribusi frekuensi enggak ya. Jadi mulai yang konsep probabilitas, kemudian distribusi peluang, distribusi hipergeometrik, Poisson, binomial, dan normal. Gitu ya. Oke, wes tidak ada jawaban. Rekamannya saya akhiri dulu.